Hello, smart student. How are you this morning? How do you dare? I hope you in a good condition, happy and healthy. Well, before we start our online learning, don't forget pray first. And now we are going to our lesson about. Today is Tuesday, 7 September 2021. Today we new theme. Theme 3, toko dan penemuan. Subtheme 1, penemu yang mengubah dunia. Lesson 1. The aim of our lesson today are dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Kita yang pertama yaitu muatan IPA. Rangkaian listrik. Peralatan elektronika yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronika yaitu lampu, senter, dan televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar. Apa itu saklar? Alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai. Komponen konduktor misalnya kabel listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ya. Mari kita lihat ini gambarnya bagaimana yang dikatakan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka atau tertutup adalah rangkaian positif dan negatif. Yang mana positif dan yang mana negatif. Rangkaian listrik terbuka, kutub positif dan kutub negatif tidak berhubungan sehingga tidak ada aliran listrik. Nah, itu kan terputus ya. Saklar listrik terhubung sehingga arus listrik tidak dapat mengalir, ya, tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup, kutub positif dan kutub negatif berhubungan sehingga muncul aliran listrik yang ditunjukkan dengan lampu yang menyala. Ya. Saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Ya. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Jadi, ciri-ciri rangkaian seri arus lebih besar. Bila arus terputus pada salah satu tempat, maka semua lampu mati. Nyala lampu lebih terang. Nyala lampu lebih terang. Nah, mari kita lihat rangkaian paralel. Rangkaian paralel, rangkaian listrik yang disusun secara bercabang atau berjajar. Rangkaian disusun secara bercabang aliran listriknya maksudnya ya. Ciri-ciri rangkaian paralel, arus lebih kecil. Bila arus terputus pada salah satu tempat, maka lampu tetap menyala.
nyala lampu kurang terang. Yang tadi ya, rangkaian seri nyala lampu lebih terang. Yang di paralel nyala lampu kurang terang. Ya, kita lihat lagi ya. Rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri tadi, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri. Jadi berurutan seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Begitu. Nah, kita lanjutkan dengan muatan IPS. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Ya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Masyarakat modern memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang sesuai dengan tuntutan zaman. Up to date istilahnya ya, mengikuti apa keinginan zaman, apa yang harus dilakukan, perkembangannya sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru memudahkan kehidupan manusia untuk lebih maju ya, lebih menikmati alat canggih ya. Contohnya, sebelum ada arus listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Cahaya lilin atau lampu teplok kurang terang dan sangat terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang dan dapat menjangkau ke seluruh ruangan. Berkat penemuan listrik pula, banyak kegiatan hidup manusia yang berubah. Di antaranya cara memasak, belajar, dan bekerja menjadi jauh lebih mudah dan tepat. Nah, kalau kita lihat sini ada Thomas Alva Edison merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat, ya. Mampu mengubah kehidupan sosial masyarakat. Banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan yang terjadi adalah perubahan cara hidup tradisional ke arah modern, sesuai tuntutan zaman. Perubahan ini membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Sudah kita rasakan, ya. Kita semua dapat merasakannya. Nah, tugas IPA ya, mencatat dan menggambar isi slide 4 sampai 6. Muatan IPS mencatat isi slide 7 saja. Sekian dan terima kasih. See you next time.